Boleh ada yang ngarang kali nih. Ini kan Android nih. Gue punya Bible-nya, fisiknya ada gue. Serius. Ada gue. Itu kalau gue dapat gue bawa kemana-mana itu. Nah, apakah ini dimaksud dengan yang namanya? Nah. Nih gua nanya ya, jadi pelintir ya. Iya. Katanya perjanjian baru berarti bikinan manusia. Gue nanya kok. Perjanjian lama dan perjanjian baru buatan manusia. Tapi, tar dulu. Masih ada kebenarannya. Masih ada sisa-sisa kebenaran. Yang di perjanjian lama dan perjanjian baru masih ada sisa-sisa yang berkesesuaian dengan Quran. Ini gue berani ngomong nih. Yang mana? Nanti contoh misalnya. Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Apa Ya. sih? Itu apa sih? Sama aja kita baca di surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Hah? Ya, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Ehad. Qul huwallahu ahad. Ehad sama ahad itu sama. Ehad bahasa Ibrani, ahad bahasa Arab. Artinya Esa, Maha Esa. Itu sama. Pesan itu yang ditulis di dalam kitabnya orang Kristen, yang disebut sebagai 5 kitab Musa, itu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Diulang di perjanjian baru oleh yang disebut dengan Yesus Kristus di Markus 12:29. Yesus ditanya sama ahli Farisi, hukum yang terutama itu apa? Terutama loh ya, bukan makan babi, bukan sunat, bukan puasa. Hukum terutama apa? Sama, diulang di pesan yang diulangan 6 ayat 4 itu sama disebut Yesus nih. Hukum terutama itu adalah apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, sama pesannya. Oke, itu yang disebut dengan sisa-sisa kebenaran yang masih ada kesesuaian dengan Quran gitu. Itu yang gue berani bilang. Oh, sebentar. Nah. Apakah ini nyambung sama dalil yang Islam terbagi menjadi 73 golongan, 72-nya tempatnya bukan di surga, satunya selamat gitu. Kayaknya masih jauh ke situ. Nasrani 72, ya kan, 71-nya sesat, satunya selamat. Yahudi 71 golongan, ya 70-nya gimana sih? Ya. 73, 71 gitu loh. Nah, berarti 70-nya salah, satunya. Ya. Nah, itu kan nyambung nggak? Maksudnya apakah ini bagian dari ketika Yesus yang mereka anggap itu adalah, yang kalau kita anggap adalah Nabi Isa gitu ya, akan ada nanti Nabi selanjutnya ikuti dia namanya Ahmad. Maksudnya itu gimana sih? Gini. Di Quran memang dijelaskan Nabi Isa alaihissalam menyebutkan nanti akan ada Nabi yang bernama Ahmad di Quran. Kalau di dalam kitab mereka tidak ada nama Ahmad atau nama Muhammad SAW. Namanya tidak ada. Terus? Ya. Tetapi di surat Al-A'raf ayat 157 kan dijelaskan mereka beriman kepada Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Yang dimaksud dengan Taurat dan Injil ini menurut Quran yang mana? Bible yang mana gitu. Ya, ini agak panjang nih sebenarnya ini. Oke. Jadi kalau setelah kita pelajarin, ya Bible-nya orang Yahudi, Bible-nya orang Kristen, ternyata yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran, gue berani ngomong, itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Tapi? Ya, itu adalah memang kitab mereka sendiri gitu. Tetapi Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak? Oke. Setuju kan? Pertanyaannya kan jadi begini, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran itu Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen? Nah, itu yang harus kita cek. Kan kita harus pelajarin nih siapa yang nulis, kapan ditulis, kapan disusun. Betul kan? Bible-nya orang Yahudi disusunnya kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Oke. Ya, abad kelima nih sebelum Masehi ini. Oke. Musa hidupnya tahun abad berapa? Kan abad 14, abad 13 sebelum Masehi. Jaraknya jauh nih, hampir 1 milenium nih. Nah, yang menyusun siapa? Ini adalah orang-orang Yahudi yang memang pada waktu itu setelah pulang atau masih berada di dalam pembuangan Babel. Ya, di Babel mereka sendiri ceritain bahwa orang-orang Israel itu setelah dikalahkan, setelah mereka menjadi kerajaan sendiri, setelah Raja Salomo meninggal, Israel terpecah menjadi utara dan selatan, kemudian utara dikuasai oleh Assyria di abad ke-8, kemudian baru kira-kira di abad ke-6 dikuasai oleh Babilonia, semua Israel, mereka dibawa ke Babilonia atau disebut dengan pembuangan Babel. Setelah itu Babilonia dikalahkan oleh Persia, mereka boleh pulang ke tanah Kanaan atau Palestina. Nah, pada saat itulah yang namanya kitabnya orang Yahudi itu yang disebut dengan Tanakh baru mulai disusun.
Oh, itu ya sejarahnya ya? Nah, Oh, itu selesainya kira-kira 450 sebelum Masehi. Masehi. Iya. Kitabnya orang Yahudi itu disebut dengan Tanakh. T-A-N-A-C-H atau KH lah ya. Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu disebut dengan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tadi yang saya sebut Ulangan tuh yang di sini nih, Ulangan 4 nih, yang pesannya sama. Kemudian ada kumpulan kitab-kitab lagi namanya Nevi'im, Nevi, Nabi, Nevi sama kan? Itu adalah kitab nabi-nabi. Nanti ada nabi besar, nabi kecil, ada Yesaya, ada Yeskiel, ada Yeremia, ada Hagai, Maleaki, Habakuk dan segala macam. Lukas Perjanjian Baru. Ini saya cuma baru ngomongin kitabnya orang Yahudi nih. Matius juga baru. Bukan Kristen nih. Matius, Lukas itu baru ya? Itu punya orang Kristen. Oke. Ini gue lagi ngomongin kitabnya orang Yahudi. Setelah itu ada kelompok yang terakhir disebut dengan kitab-kitab Ketuvim. Ketuvim itu tulisan orang-orang bijak lah. Termasuk di dalamnya nanti ada kitab yang disebut dengan Mazmur. Kita taunya Zabur. Pertanyaannya kan gini, apakah Musa yang menulis 5 kitab Musa tadi itu? Apakah Daud yang menulis Zabur? Ya, ini baru kitabnya orang Yahudi. Setelah jadi kitab mereka, namanya Tanakh, di abad ketiga sebelum Masehi, itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Oleh siapa? Oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir. Raja Ptolemy II ini adalah bonekanya Alexander the Great dari Yunani. Kan kira-kira dari abad keempat sampai abad pertama sebelum Masehi, Alexander the Great itu kan menguasai daerah situ semua, daerah Mediterranean. Ketika dikuasai oleh Yunani, itu kan berlangsung yang namanya era Helenistik, Helenisme lah. Ya, orang-orang yang menyembah dewa Zeus, punya anak Hercules, Perseus dan segala macam lah, Dewi Helen gitu. Nah, jadi pada masa itu kitabnya orang Yahudi diterjemahkan menjadi kitab yang disebut dengan Septuaginta. Septuaginta ini berbahasa Yunani yang diterjemahkan dari Tanakh yang berbahasa Ibrani. Septuaginta ini beredar terus nih sampai Yesus lahir katanya. Sampai Yesus diangkat, kitab Septuaginta ini masih ada, sering dikutip-kutip oleh penulis PB gitu. PB apa? PB itu Perjanjian Baru. Oke. Nah, ketika di abad keempat, barulah Septuaginta ini menjadi Perjanjian Lamanya orang Kristen. Mulai dari situ. Jadi ini kitabnya orang Yahudi nih, namanya Tanakh. Ini setelah menjadi Septuaginta dijadikan Perjanjian Lama, ditambah dengan kitab-kitab yang tadi Matius, Lukas, surat-surat Paulus, menjadi kitabnya orang Kristen ini yang disebut dengan PL ditambah dengan PB. Perjanjian Lama plus Perjanjian Baru. Ini kitabnya orang Yahudi menjadi separuhnya kitabnya orang Kristen, tetapi melalui sebuah kitab yang disebut dengan Septuaginta. Ya, tapi salahnya di mana kalau begitu? Salahnya di mana? Salahnya yang di Septuaginta itu sudah diresensi terjemahannya, sehingga seolah-olah berbicara tentang Yesus di PB. Oh, paham. Nah, sedangkan kitabnya orang Yahudi yang Tanakh tadi, kalau ditanya, ada nggak nubuat buat Yesus di Perjanjian Baru? Orang Yahudi yang punya kitab ini bilang, nggak ada, nihil. Gitu. Nihil. Makanya tadi jawabannya tidak ada. Tidak ada. Pasti tidak ada gitu ya. Kita harus jujur juga lah ya. Kita orang Islam, ngapain sih ngomongin begini gitu? Karena nanti kalau yang Yahudi tidak ada misi Yahudi Yahudinisasi gitu, nggak ada. Tapi kalau Kristen ada yang namanya misi Kristenisasi. Itu yang sering mereka lakukan. Karena di dalam kitabnya mereka di Perjanjian Baru ada perintah begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada perintah begitu. Itu yang disebut dengan amanat agung. Walaupun itu ayat juga sisipan di abad kedua. Gila, Anda berani banget ya. Gue bisa buktiin. Mana? Buktiin dong. Ada di studio gua loh. Oh iya. Kalau ada yang mau minta buktinya nanti gue tinggal tunjukin. Banyak itu. Atau mau beberapa note lah ya, beberapa footnote kita lah ya. Kita harus pakai data nih kok. Ya kan, ini insya Allah nih channel bergengsi gitu. Kalau ntar disusup-susupin sama katanya, nggak ada datanya yang duduk dikasih solusi, kenal lagi gue. Asik. Jadi makanya maaf nih, yang di Nasrani maksud Anda tadi katakan bahwa ada misionaris di situ. Pengen gimana caranya orang jadi berbondong-bondong murtad. Nantilah itu Ini saya nanya, maksudnya. Nanti gue jelasin.
levelnya kegiatan misionaris itu seperti apa nanti gue jelasin. Aduh, aku makin takut nih, baru awal nih. Tapi itu lengkap banget ya datanya. Ini beberapa catatan kaki yang mengomentari Matius 28:19 tadi tuh, perintah amanat agung. Ini apa nih? Ini dari mana nih Ini website? footnote dan bukunya ada gitu. Ini semua footnote yang mengomentari Matius 28:19. Matthew tuh Matius ya. Matthew ya. Katolik Encyclopedia 2. Bahkan Britannica Encyclopedia aja berani ngomong. Yang mana nih yang harus yang kuning? Yang kuning. Ya boleh bacain aja yang Katolik. Oke, the baptism formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit.